Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal Kurniawan dari Universitas Nasional, jurusan Sistem Informasi, kelas Keamanan Komputer R07. Bicara mengenai Internet of Things yang disebut dengan IoT, tidak ada habisnya karena Internet of Things tidak mempunyai definisi tetap. Selalu ada saja bahasan, entah itu berasal dari suatu keseharian kita hingga benda-benda yang dapat dijadikan perangkat untuk mempermudah aktivitas kita. Namun kita dapat menentukan apakah suatu perangkat merupakan bagian dari IoT atau tidak dengan pertanyaan berikut ini. Apakah produk suatu vendor dapat bekerja dengan produk dari vendor yang lain? Dapatkah suatu kunci pintu dari vendor A berkomunikasi dengan saklar lampu dari vendor B? Dan bagaimana jika seorang pengguna ingin memasukkan termostatnya menjadi bagian dari komunikasi tersebut? Jadi Internet of Things atau IoT adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. IoT telah berkembang dari konvergensi teknologi nirkabel, mikroelektromechanical system, dan internet. Menurut Aston pada tahun 2009, definisi awal IoT adalah Internet of Things memiliki potensi untuk mengubah dunia seperti pernah dilakukan oleh internet, bahkan mungkin lebih baik. Pernyataan tersebut diambil dari artikel sebagai berikut. Hari ini komputer dan manusia hampir saja sepenuhnya tergantung pada internet untuk segala informasi yang semua terdiri dari sekitar 50 petabyte atau 1 petabyte adalah 1024 terabyte data yang tersedia pada internet dan pertama kali digagas dan diciptakan oleh manusia. Dari mulai magnetik, menekan tombol rekam, mengambil gambar digital, atau memadai kode bar. Diagram konvensional dari internet meninggalkan router menjadi bagian terpenting dari semuanya. Masalahnya adalah orang yang memiliki waktu, perhatian, dan akurasi terbatas. Mereka semua berarti tidak sangat baik dalam menangkap berbagai data tentang hal di dunia nyata. Dari segi fisik dan begitu juga lingkungan kita, gagasan dan informasi begitu penting. Tetapi banyak lagi hal yang penting. Namun teknologi informasi saat ini sangat tergantung pada data yang berasal dari orang-orang sehingga komputer kita tahu lebih banyak tentang semua ide dari hal-hal tersebut. Menurut Casagras, Coordinator and Support Action for Global RFID Relative Activities and Standardization, mendefinisikan IoT sebagai sebuah infrastruktur jaringan global yang menghubungkan benda-benda fisik dan virtual melalui eksploitasi data capture dan kemampuan komunikasi. Infrastruktur terdiri dari jaringan yang telah ada dan internet berikut pengembangan jaringannya. Semua ini akan menawarkan identifikasi objek, sensor, dan kemampuan koneksi sebagai dasar untuk pengembangan layanan dan aplikasi kooperatif yang independen. Ia juga ditandai dengan tingkat otonom data capture yang tinggi, event transfer, konektivitas jaringan, dan interoperabilitas. Virtualisasi desktop merupakan hasil teknologi dengan konsep virtual desktop infrastruktur yang sedang berkembang, di mana desktop adalah komputer kerja juga bisa disebut komputer meja yang dipakai untuk kerja sehari-hari dalam satu lokasi, bisa di rumah maupun di kantor, dan lebih diperuntukkan kepada perusahaan dengan karyawan yang menggunakan komputer sehingga desktop tidak lagi harus wujud fisik. Komputer yang besar tetapi sudah dalam bentuk virtual yang akan dapat diakses dengan model client server. Secara pengguna cukup memiliki klien, jaringan, LAN WAN, internet, dan memiliki hak akses ke virtual desktop. Secara teknis adalah menggunakan fungsi remote yang sudah ada di setiap sistem operasi ataupun aplikasi tambahan. Dengan mengakses virtualisasi desktop akan bisa bekerja seperti layaknya di kantor karena data sudah terpusat dan bisa melakukan proses seperti printing maupun fungsi kerja lainnya. Pengguna untuk kantoran atau karyawan bisa dikembangkan dengan menggunakan thin client yang diskless dan kecil. Sangat mudah dalam pengoperasian dan IT divisi bisa kontrol dan lebih tahan lama secara sistem dikarenakan tidak ada perubahan atau proses instalasi di sini.
Bila ada kerusakan pada hardware tinggal ganti dan tidak ada proses instalasi sistem operasi. Sedangkan pengguna mobile gadget tidak mengonfigurasikan agen atau perangkat lunak dan terkoneksi dengan internet. Melihat dari permasalahan sehingga beralih ke virtualisasi desktop bisa diterapkan dalam teori penggunaan dan pemenuhan kebutuhan atau uses and gratification theory, yaitu salah satu teori komunikasi di mana titik berat penelitian dilakukan pada pemirsa sebagai penentu pemilihan pesan dan media. Diawali dengan permasalahan dengan IT divisi mulai ruwet dalam manajemen sektor infrastruktur IT dan begitu besar keinginan dari user atau karyawan untuk bisa bekerja secara mobile dan tantangan untuk mengubah proses kerja sehingga memungkinkan untuk bekerja dari rumah. Dalam penerapan dan terutama dalam memasukkan ide virtualisasi desktop bisa dari aktor network teori bisa diterapkan dari segi bisnis, yaitu mencoba untuk memperkenalkan kepada CIO, CEO, ataupun IT manager tentang virtualisasi desktop. Mereka adalah pengguna gadget baru yang menginginkan gadget mereka untuk bisa dipakai dalam bekerja. Dan kesuksesan memperkenalkan teknologi ini bisa diturunkan kepada perusahaan dan karyawan. Dengan penerapan teknologi virtualisasi desktop di lingkungan perusahaan ataupun penyedia komputasi awan, tentu ada pertimbangan-pertimbangan yang harus diperhatikan. Berikut adalah keuntungan-keuntungan penerapan virtualisasi desktop. Yang pertama, membangun atau provisioning desktop baru secara sistem operasi lebih mudah. Yang kedua, penyederhanaan sistem operasi dan aplikasi. Yang ketiga, mengurangi downtime apabila yang pertama kegagalan hardware, yang kedua proses migrasi data. Yang keempat, mobile access dengan data terpusat. Yang kelima, dari pengguna bisa menggunakan platform apapun karena yang dibutuhkan adalah fungsi remote saja. Sedangkan kekurangannya adalah yang pertama, potensi resiko keamanan jaringan tidak dikelola dengan baik. Yang kedua, kesulitan aplikasi kompleks atau seperti multimedia. Yang ketiga, downtime. Jaringan akan berakibat fatal dan berdampak ke semua user atau pengguna. Yang keempat, ketergantungan konektivitas jaringan publik. Sekian, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.